Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 10, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di SMA Muhammadiyah 4 Surabaya. Alhamdulillah, meskipun secara daring, hari ini kita masih bisa melanjutkan ya untuk MPLS-nya, dan alhamdulillah saya diberi amanah untuk mengisi materi tentang bagaimana kita cara belajar yang efektif. Nah, kemarin kita sudah bertatap muka dan sudah dijelaskan juga tentang Edus Mamit. Apa itu Edus Mamit? Kemarin sudah kita bahas bersama bahwa anak-anak nanti akan belajar dalam sebuah sistem daring yang terkoordinasi, yang telah diciptakan oleh Smamit ya, atau dalam hal ini mungkin IT ya, atau informatika dari Smamit. Kita ada sistem bernama Edus Mamit atau Electronic Education SMA Muhammadiyah 4 Surabaya. Nah, bagaimana kita cara belajar yang efektif anak-anak? Ini sangat penting untuk bisa diketahui, karena selama ini mungkin banyak di antara kita belajar hanya tinggal belajar saja, mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan guru belum keluar dari kelas pun apa yang sudah kita pelajari sudah lupa. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk bisa mengetahui langkah-langkah atau istilahnya apa ya, tips ya, supaya kita belajar itu ada hasilnya ya. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa banyak sekali petua-petua atau nasihat-nasihat tentang mulianya kita menuntut ilmu ini sebagai sebuah motivasi. Misalnya apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ya radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyampaikan barang siapa yang belum pernah merasakan lelahnya, pahitnya menuntut ilmu walaupun itu hanya sebentar, maka bersiaplah dalam hidupnya dia akan hina karena akan menelan kebodohan dan juga ketidaktahuan. Jadi anak-anak, secapek apapun, sebosan apapun kamu dalam menuntut ilmu itu, yakinlah bahwa kamu sekolah belajar itu bagian dari ibadah. Jadi nilainya tidak hanya sekedar nilai yang tertulis di nilai rapotmu, tapi ya bicara tentang menuntut ilmu itu adalah bicara bagaimana kita menyongsong masa depan ya. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Jadi beliau pernah berujar bahwa tidak akan bisa tercapai sebuah ilmu kecuali dengan 6 hal ya, ada 6 hal. Yang pertama, kita harus pintar. Yang kedua, kita harus punya rasa ingin tahu. Yang ketiga, kita harus sabar. Yang keempat, kita harus punya bekal dalam menuntut ilmu. Bekal ini apa? Ya doa, ya motivasi, semangat dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah pembelajaran dari guru, dan yang keenam tentu menuntut ilmu membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu adalah dua petua yang sering kita dengar, hendaknya kita jadikan motivasi ya. Secapek apapun, selelah apapun, sebosan apapun kita dalam mencari ilmu, yakinlah bahwa itu bernilai jihad, itu bernilai ibadah, bahwa kita sedang melakukan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Poin yang lebih penting lagi adalah sebenarnya belajar yang berhasil itu indikatornya apa sih Pak? Atau bagaimana sih kita itu dikatakan kalau kita belajarnya itu berhasil? Apakah belajar berhasil itu bisa diukur dari nilai saya 9, nilai saya 10, nilai rapor saya bagus, nilai rapor saya masuk 10 besar? Tentu saja itu adalah sebuah bonus. Artinya apa? Ketika ilmu itu kamu kuasai, tidak hanya dihafalkan, melainkan diinternalisasikan, dilaksanakan, dan ilmu itu bisa mengubah perilakumu dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan dilaksanakan, maka itulah sebenarnya hakikat dari menuntut ilmu. Perkara nanti nilai rapor dan lain sebagainya memang penting, tapi ketika kita sudah mendapatkan hakikat dari menuntut ilmu itu sendiri, secara otomatis
semuanya akan ikut baik. Karena tidak mungkin ketika kita sudah mendapatkan hakikat ilmu, kemudian nilai yang kita dapat itu jelek. Ya, jadi penting. Sekali lagi saya katakan, kapan saya belajar itu berhasil? Saat Anda bisa menginternalisasi ilmu yang Anda dapat dengan cara apa? Yang pertama, memahaminya. Yang kedua, menerapkannya. Dan yang ketiga, ilmu itu bisa mengubah perilaku Anda yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang sebelumnya tidak baik menjadi baik. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh David Ausubel. David Ausubel itu salah satu pakar ya dalam hal metodologi pendidikan. Jadi dia dikenal dengan sebuah teori bernama meaningful learning, pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna itu yang bagaimana Pak? Ya tadi, puncaknya bukan pada nilai, puncaknya adalah ketika anak-anak sudah menginternalisasi sebuah ilmu dengan cara memahaminya, dengan cara menerapkannya, maka kemudian perilaku itu akan berubah menjadi insan yang lebih baik. Belajar al-Islam di sekolah Muhammadiyah, tahu tentang bagaimana tata cara wudhu dan sholat yang diajarkan oleh Nabi. Tidak hanya secara lisan, tidak hanya doanya, tidak hanya konsepnya, tapi kemudian mengubah perilaku Anda. Sholat tepat waktu, sholat yang baik, wudhu yang baik. Maka itulah ketika Anda dikatakan sebagai seorang pelajar yang berhasil di dalam hidup. Yang terakhir saya kira adalah tentang cara belajar efektif tadi. Pak, bagaimana caranya saya bisa mencapai seperti yang Bapak katakan tadi agar bisa mengubah perilaku saya? Puncaknya ya. Tips dari saya, satu, ilmu adalah cahaya. Bagaimana yang dikatakan oleh Nabi, ilmu nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tentu sebuah hal yang terang, sebuah hal yang indah, sebuah hal yang bagus, bertolak belakang dengan kegelapan. Maka kita sebagai seorang santri, seorang pelajar, hendaknya senantiasa menjaga perilaku, perkataan, kemudian juga bagaimana sholat kita dan ibadah-ibadah kita, agar ketika kita masuk kelas sudah siap. Yang namanya nur tadi atau cahaya tadi dalam bentuk ilmu itu bisa dengan mudah kita serap di dalam pemahaman kita. Beda ceritanya kalau kita sering tidur malam, lalu kemudian paginya ngantuk, sholat subuhnya terlewat, sering berkata kotor, sulit untuk bisa masuk karena cahaya bertolak belakang dengan kegelapan tadi. Maka ayo kita mulai dari mengubah pribadi kita, mengubah perilaku kita menjadi insan yang lebih baik agar kita bisa menerima manfaat dari ilmu itu. Tentu yang kedua adalah berdoa. Itu wajib, karena tanpa izin Allah, sepintar apapun kita, maka kita tidak akan pernah bisa memahami ilmu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan bahwa ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan itu juga tidak baik, layaknya orang buta yang berjalan tanpa tongkatnya. Sebaliknya, ilmu umum atau ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama juga sama, seperti sebuah kegelapan yang tidak terlihat cahaya di dalamnya. Berdoa, dan insya Allah di SMA Muhammadiyah 4 biasanya sebelum belajar semuanya harus berdoa. Kemudian yang ketiga, ya, kalau sedikit ya, anak-anak dulu mungkin pernah belajar tentang sebuah peristiwa besar revolusi Prancis yang tercatat dalam sejarah manusia. Dia punya slogan kan, Vini Vidi Vici. Vini Vidi Vici ini artinya apa? Ya, aku datang, aku mengamati atau memperhatikan, aku menang. Nah, kira-kira itulah yang harus dilakukan dalam kita rancangan belajar efektif itu. Perhatikan, dengarkan, catat, kemudian laksanakan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Baik, kemudian tadi ya, ini perhatikan, dengarkan, catat, dan laksanakan. Yang keempat adalah sering melaksanakan latihan soal. Jadi apa yang sudah kalian dapatkan dari Bapak Ibu guru, penjelasan, kemudian juga materi-materi, buku-buku catatan, kemudian buku soal atau buku paket, itu jangan menunggu instruksi dari Bapak Ibu guru, jangan, melainkan harus ada inisiatif untuk mengerjakan. Kalian bisa belajar bahwa orang-orang besar, para presiden-presiden terdahulu, para penemu-penemu terdahulu, tokoh-tokoh dunia, itu adalah tokoh yang
A, kamu harus sudah bisa sampai pada C, D, atau E, atau bahkan lebih jauh lagi. Ya, itu adalah pembeda bagi orang biasa dan orang yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tolong perhatikan detail-detail kecil. Kalau saya pribadi dulu, ya, mencatat tidak hanya tinggal mencatat, tapi saya akan memberikan warna dengan stabilo, menggarisbawahi poin-poin pentingnya. Karena terkadang kita ketika mencatat itu kemudian kita baca lagi, belum tentu kita langsung nyambung itu enggak. Kadang-kadang perlu pengulangan. Ya, oleh karena itu penting untuk memperhatikan detail-detail itu. Jadi itulah kira-kira anak-anak tips dari saya bagaimana cara kita belajar efektif